Kereta tanpa rel IKN dikembalikan ke China, John Sitorus, proyek bohongan mulai menamparkan Jokowi. Transportasi massal di IKN itu berbasis energi hijau. Dan tadi ART, autonomous rapid transitnya itu listrik. Itu yang kita harapkan nanti bisa digunakan di IKN. Selain murah, itu energinya energi hijau. Apakah sudah bisa digunakan nanti tanggal 17 Agustus, Pak? Ya tadi sudah digunakan. Bisa pakai. Iya. Jadi kalau kita pakai ART ini memang harus jalan itu harus lebar, dan jalan di IKN memang sudah didesain lebar, jadi memang cukup untuk. Orang sampai tanya-tanya, ada apa kok kereta tanpa rel kok bisa jalan sendiri? Oh, ternyata nggak pakai rel kereta tapi pakai roda bis. Ya memang sih itu 3 rangkaian gerbong gitu, tapi kan promosinya itu wah banget ya. Zaman ya setahun yang lalu lah, semasa Jokowi itu masih menjadi presiden, dan tampaknya dipompa terus orang untuk membawa optimismenya ke IKN. Tetapi sekarang ini pemirsa, keretanya itu dinaikin truk ya, kemudian dibungkus, malu kelihatannya keretanya, nggak laku atau apa gitu kan. Ini ibu kota Nusantara terus berupaya mewujudkan visi sebagai kota cerdas dengan sistem mobilitas modern katanya dan berkelanjutan. Namun salah satu proyek yang sempat menjadi sorotan yaitu Autonomous Rail Transit atau ART atau kereta tanpa rel buatan CRRC, bukan OGCRP ya, CRRC Qingdao Shifang dari Cina, berakhir dengan keputusan untuk mengembalikan armada tersebut ke negara asalnya. Kereta tanpa rel di IKN dikembalikan ke Cina. Apa karena IKN mangkrak? Guys, IKN itu dibangun dengan berusaha menggunakan teknologi terkini dan cerdas, termasuk masalah transportasi. Contohnya aja, kemarin IKN datengin kereta tanpa rel buatan perusahaan Cina. Tapi akhirnya, kereta canggih ini dikembalikan ke negara asalnya. Kalau menurut Muhammad Ali Barawi, pejabat di otorita IKN, pengembalian kereta tanpa rel IKN ini karena nggak cocok dipakai di IKN. Ali juga jelasin, setelah teknologi kereta dikembangkan, akan ada diskusi lagi apakah ada proses impor lagi atau enggak. Bagi Ali, IKN bakal tetap berusaha dibangun sebagai kota cerdas. Ya, memang untuk melayani siapa? Kalau ada katakanlah pegawai yang kemarin kabarnya dikirim ke 500, ya itu kan untuk selfie-selfie aja. Apa benar setiap hari mereka itu berkantor di sana dengan mengerjakan sesuatu yang serius? Ya, kalau sudah nggak ada kabarnya lagi. Terlebih lagi satuan tugas pembangunan IKN, pembangunan infrastruktur IKN juga sudah dibubarkan. Tapi bagi Termul garis keras pemirsa, kalau kita mengkritisi tentang apa yang sebenarnya terjadi di IKN hari ini, kita matanya dipicek-picek ya, matanya picek, orang delok ngedit macam-macam. Ya wajar lah ya, memang tampaknya mungkin mampunya harus menjadi Termul gitu kan, Ternak Mulyono. Ya, dia menggunakan bahasa-bahasa seperti itu. Dan kita disuguhi bahwa IKN itu sudah dikunjungi wisatawan itu jumlahnya puluhan ribu orang. Lah, wisatawan puluhan ribu itu kalau di pantai di Jawa, nggak usah di Jakarta dan lain sebagainya, itu 1 bulan juga sudah puluhan ribu satu kali kunjungan. Lah IKN itu 1 tahun segitu banyaknya. Aneh.
Saya harus tanya soal IKN, karena efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan saat ini tentunya akan berdampak pada pembangunan infrastruktur termasuk IKN. PNS juga yang rencananya pindah ke IKN ditunda. Apakah Bapak khawatir proyek IKN ini akan mangkrak, Pak? Enggak. Sekali lagi ya, di IKN ini adalah rencana lama. Rencana lama dari Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Kemudian kita eksekusi. Dan memang kalau kita melihat secara makroekonomi, PDB ekonomi kita itu 58% itu berputar di Jawa. Padahal kita memiliki 17.000 pulau, tapi 58% PDB ekonomi itu berputar di Pulau Jawa. Yang kedua, 56% penduduk Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Sehingga magnetnya itu semuanya ada di Jawa, dan saya kira daya dukung Pulau Jawa kalau kita terus-teruskan tidak akan mampu, karena semua magnetnya akan ketarik ke sini. Yang pertama. Yang kedua, memang kita ingin merancang sebuah ibu kota politik di luar Jakarta. Kalau di Amerika ada New York, ada Washington DC, di mana Australia ada Sydney, ada Canberra. Kenapa kita tidak merancang itu? Setelah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor, dari Jepang kurang lebih 40 investor, dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Tapi jangan dari sana dulu. Investor di dalam negeri harus didahulukan. Kalau enggak, nanti pasti saya dikomplain. Pak, di dalam negeri ini yang punya duit banyak, Pak. Ngapain cari ke Singapura, ke Malaysia, ke Korea, ke Jepang, ke Uni Emirat Arab? Di sini banyak yang punya duit, Pak. Pasti ada progres bicara investasi seperti asing itu. di IKN, Pak, untuk keberlanjutan pembangunan ini seperti apa, Pak? Sampai saat ini belum ada. Tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat aja nanti, pasti akan masuk. Saya Yandri dari TV One, Pak. Tadi habis memberikan pidato, tadi banyak sekali dikerumuni oleh CEO. Apa yang mereka sampaikan ke Bapak? Terus gimana reaksi mereka? Nggak ada, minta foto aja. Seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita. Ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia. Pegiat media sosial, John Sitorus, turut memberikan komentarnya mengenai kabar dikembalikannya kereta otonom atau kereta tanpa rel dari proyek Ibu Kota Nusantara IKN ke China. Dikatakan John, pengembalian ini merupakan bukti bahwa proyek-proyek yang dulu dibanggakan mantan Presiden Jokowi mulai menunjukkan kegagalan. Akhirnya, satu persatu proyek kebohongan itu mulai menamparkan wajah Jokowi sendiri, ujar John kepada fajar.co.id, Minggu, tanggal 4 Mei tahun 2025. Ia kemudian menyinggung bahwa proyek kereta otonom tersebut sempat dipamerkan Jokowi pada masa kepemimpinannya. Dan, ternyata ia melihat hanyalah bus gandeng biasa yang diberi tampilan seperti kereta dan dipaksakan tampil demi mendapatkan pujian. Dulu terlalu gegabah memaksakan diri agar memamerkan kereta otonom, yang sebenarnya bus gandeng yang bannya ditutupi, demi pengakuan dan tepuk tangan, cetusnya. Kini, menurut John, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto harus mengambil langkah realistis, termasuk mengembalikan kereta tersebut ke negara asalnya, China. Ia menilai hal ini mencerminkan kegagalan proyek IKN dalam menarik minat investor.
Pengembalian kereta otonom ke Cina adalah langkah paralel dari bangkrutnya IKN karena tidak ada investor yang tertarik menanamkan modal di proyek politik ini, lanjutnya. John juga menilai bahwa kebijakan efisiensi ala Presiden Prabowo akan membawa IKN ke dua kemungkinan. Satu menjadi replika Candi Hambalang, kedua menghapus nama Jokowi lalu mendesain ulang IKN tanpa embel-embel Jokowi, tandasnya. John bilang, rantai kebohongan hanya dapat ditutupi dengan kejujuran walaupun itu terasa pahit. IKN harus dikembalikan menjadi cita-cita negara, bukan cita-cita politik Jokowi dan keluarganya, kuncinya. Sebelumnya, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Ferdinand Hutahean juga ikut bersuara soal proyek Ibu Kota Negara IKN usai kabar dikembalikannya kereta tanpa rel ke China. Dikatakan Ferdinand, langkah itu merupakan simbol nyata dari kegagalan proyek ambisius Presiden Joko Widodo tersebut. Bagi saya memaknai kereta tanpa rel ke China adalah sebagai pertanda bahwa memang IKN itu akan kembali ke titik nol sebelumnya, kata Ferdinand kepada fajar.co.id, Kamis tanggal 1 Mei tahun 2025. Ferdinand menyebut kawasan IKN hanya akan kembali menjadi wilayah kosong seperti sedia kala. Kembali menjadi kawasan seperti semula. Di sana tidak ada kehidupan, seperti yang dicita-citakan Jokowi, lanjutnya. Lebih lanjut, ia menilai kembalinya kereta tanpa rel itu mencerminkan kegagalan total dari keseluruhan rencana pembangunan IKN. Saya melihat bahwa ini pertanda kegagalan dari keseluruhan IKN dan rencana itu akan gagal, sebutnya. Kata Ferdinand, situasi ekonomi Indonesia yang tengah tidak stabil, baik secara nasional maupun global, membuat proyek IKN semakin tidak relevan untuk diteruskan. Karena kita menghadapi situasi yang tidak baik-baik saja secara nasional ekonominya maupun secara internasional, jelas Ferdinand. Ia juga meragukan kemungkinan IKN akan selesai sebagaimana yang direncanakan oleh pemerintah. Jadi hampir tidak ada kemungkinan kalau IKN itu masih diteruskan, ucapnya. Ferdinand bilang, saat ini adalah waktu yang tepat bagi bangsa Indonesia untuk menghadapi kenyataan. Jadi kembalinya kereta tanpa rel ini ke China artinya sudahlah, mengembalikan semua rencana IKN kepada titik nol. Kita harus siap menerima kenyataan ke depan bahwa IKN tidak akan pernah selesai, kuncinya.